Pedro Acosta bikin banyak orang kagum saat menjalani tes Sakedon dan pramusim MotoGP Malaysia di Sepang. Usai mengakhiri tes Sakedon sebagai rider tercepat, rider Red Bull Gas Tech 3 ini langsung menduduki posisi kedua pada hari pertama tes pramusim, Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024. Sebagai debutan, Acosta berhak ikut tes Sakedon bersama tes rider dari pabrikan lain, begitu juga para pembalap reguler dari pabrikan konsesi kategori D. Ia pun mencetak 1:58.189, mengalahkan para rider berpengalaman seperti Pol Espargaro, Johan Zarco, Fabio Quartararo, dan Dani Pedrosa. Pada tes pramusim, Acosta pun berkendara dengan pembalap reguler lainnya. Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, jadi yang tercepat dengan 1:57.951. Acosta secara mengejutkan membuntuti di posisi kedua, dengan margin 0,269 detik, sembari bertugas menjajal berbagai perangkat baru KTM. Saya senang menjajal perangkat-perangkat baru. Rasanya oke. Hal terbaik bagi saya adalah setiap kali kami turun lintasan, kami langsung menyamai level sehari sebelumnya. Kami juga mengalami kemajuan pada ritme, dan ini cukup penting bagi saya, ungkap Acosta kepada 2 kali juara dunia ini pun mengakui, meski masih rookie, ia sudah diminta ikut memberikan pendapat dan masukan soal berbagai perangkat baru RC16. Meski begitu, ia menegaskan bahwa itu bukan tugas utamanya. Pasalnya, ia harus tetap fokus untuk menambah jam terbang di atas motor MotoGP. Soal pengembangan, saya menjajal hal baru yang mereka minta saya coba. Mereka memasangnya di motor dan saya mencobanya. Ini bagian dari pekerjaan. Namun, saya tak terlalu kepikiran, itu bukan tugas saya saat ini. Saya harus fokus pada perkembangan setiap hari dan setiap kali naik motor, ujarnya. Acosta juga mengaku bahwa pada hari pertama tes pramusim, ia sempat mengekor di belakang rider Red Bull KTM Factory Racing, Jack Miller, untuk belajar. Rasanya menyenangkan membuntuti Jack dan beberapa rider Aprilia. Baik untuk memahami pengaruh angin ketika Anda ada di belakang rider lain, tuturnya. Saat Anda di belakang, slipstream mendatangi Anda. Saya harus memahami hal-hal macam ini. Namun, saya tak belajar soal garis balap, karena garis antara pabrikan lain dan gas-gas sangat berbeda. Anda harus berkendara dengan kepala Anda, pungkas pembalap berjuluk El Tiburon de Mazaron ini. Juga pada hari pertama tes pramusim Sepang, Acosta menjadi pembalap KTM terbaik, di mana pembalap KTM terbaik kedua, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, sekadar menduduki posisi 12 dengan margin 0,773 detik dari Martin yang ada di puncak daftar catatan waktu. Hasil tes pramusim MotoGP 2024 hari pertama sudah bisa diketahui, Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024 sore WIB. Pembalap Ducati Pramac, Jorge Martin berhasil menguasai hari pertama dengan menjadi yang tercepat, sementara Marc Marquez Gresini Ducati sempat terjatuh. Sebanyak 21 pembalap dari seluruh tim pabrikan dan satelit menguji coba kemampuan motornya di sirkuit Sepang, Malaysia. Tes pramusim ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya Franco Morbidelli, Ducati Pramac, yang terpaksa absen karena kecelakaan dalam latihan Superbike beberapa waktu lalu. Morbidelli digantikan oleh pembalap penguji Ducati, Michele Pirro. Dalam tes tersebut, Jorge Martin berhasil menjadi pembalap dengan catatan waktu tercepat. Pembalap berpaspor Spanyol itu sukses membukukan catatan waktu 1 menit 57,951 detik. Martin disusul oleh Pedro Acosta, Gas Tech 3, dan Fabio Quartararo, Yamaha Monster Energy, di belakangnya. Sementara, Marc Marquez yang akhirnya menggunakan livery Gresini Ducati finish pada urutan ke-9. The Baby Alien julukan Marc Marquez sempat 2 kali terjatuh dalam sesi tes pramusim hari pertama. Dia jatuh pada tikungan ke-15 saat mencoba mengejar Quartararo, kemudian tersungkur lagi pada tikungan kedua tepat sebelum jam 15 waktu Indonesia Barat. Marquez yang berupaya keras akhirnya sukses menyelesaikan tes pramusim di posisi ke-9. Selain terjatuh, Marquez juga dilaporkan mengalami sedikit kendala teknis pada saat tes berlangsung. Terlepas dari itu, ini merupakan penampilan awal yang cukup baik bagi 6 kali juara MotoGP tersebut.
Francisco Bagnaia yang merupakan juara dunia musim lalu hanya mampu finish di urutan ke-16. Pembalap asal Italia itu mencatatkan waktu 1 menit 58,813 detik dari 45 lap yang dilakoninya. Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, tampil cukup kencang pada hari pertama tes MotoGP Sepang hari Selasa, 6/2. Fabio Quartararo mencetak waktu putaran ketiga terkencang dengan 1 menit 58,228 detik, dengan Yamaha Acer M1 terbaru. Karena hal itulah, Fabio Quartararo merasa senang dan bisa mulai tersenyum dengan motor baru Yamaha tersebut. Tentunya ini cukup unik, karena jika dilihat Yamaha tidak membawa perubahan atau inovasi berani yang bisa terlihat dari luar. Yamaha hanya membawa sedikit inovasi aerodinamika, berbeda dengan para rivalnya yang jor-joran dalam pengembangan aero baru. Tentunya bukan tanpa alasan, karena pabrikan garpu tala tersebut memang lebih fokus di sektor dapur pacu bukan soal aerodinamika. Aku gembira, karena mesin 2023 sayang sekali, tapi kami masih belum mengeksploitasi potensi penuh dari motornya, kata El Diablo, dilansir Gridotto.com dari Speedweek. Kupikir karakternya masih terlalu agresif dan kami tak bisa memaksimalkan tenaganya. Namun hari ini kami berhasil memaksimalkan mesin kami, tegas juara MotoGP 2021 ini. Quartararo merasa ada perbedaan besar antara motor yang baru dengan yang lama, dan itu sangat bagus.